Kuasa hukum Muldoko, Otto Hasibuan pun mengatakan bahwa kliennya, yakni Pak Muldoko, gak terlibat sama sekali ya dalam peredaran ivermectin dan juga pengobatan dan juga pengadaan obat-obatan terkait pandemi COVID. Namun, ICW sampai sekarang pun masih diam, bungkam dan tidak mau bahkan meminta maaf sekalipun kepada Pak Muldoko. Membabi buta serang Muldoko ICW, salah satu pion bohir yang akan dikorbankan. Muldoko itu orang baik, namun sebaik-baiknya orang, dia juga ada kesabaran. Muldoko itu orang yang sabar, akan tetapi sesabar-sabarnya, kesabaran orang itu pasti ada batasannya. Kesabaran orang itu selalu diuji. Kalau kesabaran diuji oleh Tuhan, itu lain cerita. Tapi kalau kesabaran diuji oleh musuh, ya jangan coba-coba. Muldoko ini sudah difitnah oleh pengikutnya Novel Baswedan dan juga Febri Diansyah, yakni ICW, alias Indonesia Corruption Watch, yang kabarnya dekat banget sama KPK soal duit. Kuasa hukum Muldoko, Otto Hasibuan pun mengatakan bahwa kliennya, yakni Pak Muldoko, gak terlibat sama sekali ya dalam peredaran ivermectin dan juga pengobatan dan juga pengadaan obat-obatan terkait pandemi COVID. Namun, ICW sampai sekarang pun masih diam, bungkam dan tidak mau bahkan meminta maaf sekalipun kepada Pak Muldoko. Sebagai Kepala Staf Presiden, Muldoko tentu tahu hukum dan lewat pengacara yang juga membela Denny Sregar melawan Telkomsel dan orang-orangnya yang telah membocorkan data pribadi sehingga rumahnya sampai didatangi oleh kadrun, yaitu Otto Hasibuan. Pasti akan melaporkan ICW. ICW ini memang isinya orang-orangan sawah yang nggak penting. Mereka ini nggak penting, tapi bacotannya bikin males guys. Mereka bersuara keras soal Muldoko yang katanya terlibat korupsi ivermectin, obat yang dianggap cukup efektif ya melawan COVID. Bahkan Muldoko ini juga lewat pengacaranya Otto Hasibuan menantang mereka untuk membuktikan tuduhan-tuduhan yang mereka munculkan itu. Nah, kalau benar, berani dong ya, ayo. Lawan Muldoko, kalau kalian merasa kalian itu jagoan dan bisa membuktikan. Karena kalau tidak, kalian hanya akan jadi ayam sayur. Dengar-dengar ada juga anggota ICW yang katanya lagi kabur dari kejaran polisi karena menghasut dan membuat provokasi di sosial media soal demo Jokowi Endgame. Memang ICW ini adalah orang-orang bermasalah. Mereka ini tukang fitnah, namun mereka ini keras sekali dalam bersuara. Bahkan terakhir ini, YLBHI yang ada di bawah ketiak Vina Kumis mendesak Muldoko untuk menghormati kritik ICW dan juga mencabut somasi kepada ICW. Saya kira ini adalah bentuk ultimate dari kepengecutan yang paling hakiki ya dari ICW, YLBHI, ICJR, Elsam, PSHK, Imparsial, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, BEM UI, dan 99 organisasi sampah SJW lainnya. Mereka tahu kalau ICW salah, namun mereka bukannya menyerahkan ICW dan juga orang-orang pemfitnahnya ke jalur hukum. Ini mereka malah membelanya dengan sangat membabi buta. Saya melihat bahwa memang upaya mendiskreditkan Muldoko ini terjadi secara sistematis, terstruktur, dan juga masif. Mereka juga menggunakan salah satu anggotanya, yakni Doksat PR, yang belakang menjadi juru wabah untuk meminta Pak Jokowi memecat Muldoko. Inilah yang menjadi strategi para SJW busuk dengan narasi-narasi pelemahan kepada pemerintah. Setelah memfitnah, menganggap itu adalah kritik, itu adalah jawaban paling kurang pintar alias bodoh yang pernah saya dengar sepanjang sejarah ICW. Fitnah kok dianggap kritik ya? Kritik itu bukan fitnah, dan fitnah itu tentu saja bukan kritik. Membedakan kritik dan fitnah saja tidak bisa. Bagaimana mau membedakan berak dan makan? Saya kira selama ini Muldoko sudah cukup bersabar. Saya berharap ICW ini tidak dihentikan proses hukumnya dan terus dikejar oleh polisi. Kita tahu ICW ini membela Febri Diansyah dan juga Novel Baswedan. ICW ini juga salah satu corong Taliban ya untuk membunuh karakter dari ketua KPK yaitu Firly Bahuri. ICW juga dianggap menjadi attack dog dari KPK versi Taliban yang ada di bawah pimpinan Novel Baswedan. ICW ini juga kalau ditelusuri sangat diyakini terkait dengan salah satu partai paling berkarat di Indonesia, Partai Demokrat
diduga kuat ada di belakang ICW ini. Menduga boleh dong, asal tidak memfitnah. Kalau mau menduga, saya juga nggak akan sebut dengan jelas partainya kan. Kalau saya sebut partai kumpulan kera pendemo, kalau disingkat Demokra, nggak kenapa juga kan ya. Yang penting kan nggak fitnah. Selama ini kita juga melihat bagaimana partai berkarat ini menjadi sebuah partai yang paling sering untuk memfitnah dan memojokkan Pak Jokowi soal penanganan pandemi. Ada juga orang-orang yang dipakai macam PR dan juga dokter-dokter sesat untuk menghajar Pak Jokowi. Ketika kita melihat bagaimana mereka begitu kencang, partai berkarat ini juga diduga ada di belakang organisasi SJW macam ICW. Mereka ini mengatasnamakan demokrasi untuk menghancurkan pemerintahan dan memberikan angin segar bagi tukang fitnah. Sekali lagi, fitnah dan juga kritik itu berbeda sama sekali guys. Ibarat langit dan bumi. Sekali lagi ya, ibarat langit dan juga bumi. Kritik itu sifatnya harus memberikan pemahaman dan juga memberikan solusi. Tapi kalau fitnah, itu lebih seperti apa yang dikerjakan oleh pendukung Anies Baswedan yang dijanjikan surga tapi ternyata masuknya neraka. Bersembunyi balik demokrasi, mengingatkan saya dengan HTI yang merupakan organisasi masyarakat agama terlarang di Indonesia. HTI ini adalah organisasi terlarang yang sudah ditutup peluang besar di Indonesia. Meski dulu di era penguasa zalim terdahulu, mereka ini di nurture alias dikembangbiakan ya. Masalahnya sederhana sekali sebetulnya. Kalau ICW bisa membuktikan kalimat sampah yang dia tuduhkan atau yang mereka tudingkan kepada Muldoko, kenapa harus suruh ormas di bawah si Vina Kumis untuk menuntut Otto Hasibuan mencabut somasi dan menganggap itu kritik? Ini adalah bukti nyata bahwa mereka sedang ketakutan. Saya yakin sebentar lagi Ade Bohir yang akan mengorbankan pion-pionnya. Pionnya adalah orang-orang ICW yang dijadikan anjing penyerang oleh para Bohir. Sejak para pendemo dan juga penghasut digagalkan aksi demo busuk endgame, siapa yang teriak? Sudah kelihatan deh, jelas banget Ade Bohir yang mulai panik karena Muldoko bergerak dengan garang. Dia ini sudah banyak difitnah, keluarganya juga sering sekali dituding main-main proyek. Padahal kita tahu bahwa semua tidak bisa dibuktikan. Kalau bisa dibuktikan, ngapain takut? Bohir sudah mulai panik, mereka sudah mulai kehabisan pion. Saya yakin sebentar lagi polisi, TNI dan juga BIN bisa menghancurkan bidak-bidaknya. Si Rizik yang adalah kuda ini sudah bisa diciduk. Permainan catur ini sangat seru jika kita lihat, sedangkan semuanya sudah mulai terbuka. Sekarang semua sudah mulai kelihatan bahwa rajanya adalah yang paling keras teriak-teriak. ICW ini sudah terpojok. Pasti pemain catur akan mengorbankan pionnya, mencoba untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi lupa kalau ratunya si yang ada di DKI Jakarta sudah di-ster. Saya berharap bahwa Muldoko tidak mencabut somasinya, agar para Bohir, Busuk, Ciketek, dan juga mantan wakilnya bisa dihabisi sehabis-habisnya. Begitulah permainan catur. Bagaimana menurut kalian guys? Tunggu Rana di video selanjutnya. Bye!